dibuat. Oke, kalau sudah, silakan perbaiki lagi duduknya. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan memberikan satu SDG atau GES. Yaitu anak-anak sekalian bisa mencontohkan Ibu terlebih dahulu. SDG ini itu adalah tepuk, buka, tutup. Harap anak-anak menyimak dulu ya. Tepuk, buka, tutup. Buka, tutup, tepuk tangan. Buka, tutup, pegang pinggang. Kuek, kuek, kuek. Buka, tutup, sambil tersenyum. Hihihi. Buka, tutup, sambil tertawa. Hahaha. Oke, bisa kan? Bisa. Oke, kita lanjut. 1, 2, 3. Buka, tutup, tepuk tangan. Buka, tutup, pegang pinggang. Kuek, kuek, kuek. Buka, tutup, sambil tersenyum. Hihihi. Buka, tutup, sambil tertawa. Hahaha. Oke, semangat ya untuk belajar memulai pembelajaran hari ini. Oke, ada yang tahu pembelajaran kita pada hari ini? Ada. Apa? Orang jujur disayang Allah. Oke, ada yang tahu apa itu jujur? Apa? Jujur. Apa lagi? Apa? Oke, tidak boleh berbohong. Oh. Karena orang yang berbohong tidak akan dipercaya Allah. Ada yang bawa buku paket? Ada. Oke, kalau ada silahkan dinaikkan dulu buku paketnya. Dan buka di halaman 22. Nah, sudah? Sudah dibuka? Nah, di halaman 22 itu terdapat cita-citaku menjadi anak Saleh. Oke. Nah, anak-anak sekalian, sudah ya? Sudah? Oke, tidak ada yang ribut. Yang tidak ada bukunya boleh bergabung sama temannya. Jana. Kasih satu. Kasih ke satu. Ini. Oke, sudah semua dibuka ya? Oke. Nah, di halaman pertama ada paragraf pertama sampai paragraf ketiga. Anak-anak sekalian dapat memahami apa itu atau dapat membaca di dalam paragraf pertama dan ketiga ini. Sebentar Ibu akan menunjuk satu orang atau 2 orang ke depan untuk membacakan apa itu cita-cita, apa itu anak soleh, oke? Oke, Ibu akan kasih waktu 3 menit untuk membaca dan mengamati. Sebentar Ibu akan menunjuk satu orang atau 2 orang naik ke atas ya, oke? Oke ya, silakan dibaca dulu bukunya. Tidak ada yang ribut ya, oke? Dibaca dalam hati.
kalau sudah dibaca, Ibu tunjuk ya siapa naik untuk Ibu tanya apa itu cita-cita, apa itu anak soleh, karena kan tadi sudah dikasih waktu untuk membaca apa itu cita-cita atau apa itu anak soleh. Nah, pasti anak-anak sekalian tahu kan? Oke, saya tunjuk. Arfandi, naik ke atas. Sama itu Arul, naik. Nah, Ibu tanya, tadi kan sudah dibaca apa itu cita-cita dan apa itu anak soleh. Nah, saya tanya Arfandi dulu, apa itu cita-cita, Arfandi? Keinginan. Ya. Jadi kalau kita punya cita-cita itu sesuatu yang diinginkan. Nah, kalau Sahrul, apa itu anak soleh? Apa? Apa itu anak soleh? Anak soleh itu anak yang baik. Oke, silakan duduk. Coba diberi tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, anak-anak sekalian, cita-cita itu suatu keinginan yang akan dicapai. Siapa di sini punya cita-cita? Coba angkat tangan. Nah, apa cita-cita tak? Oke, kita ya, itu suatu keinginan dan harus kita capai. Bagaimana cara kita untuk bisa mencapai cita-cita kita itu? Nah, ada yang tahu apa itu anak soleh? Ada apa? Oke, anak soleh itu anak yang baik. Artinya kita harus berbuat jujur dan selalu menghormati orang tua dan guru. Jadi itu namanya anak soleh. Oke, paham sampai di sini? Paham. Oke, kalau paham, Ibu melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu ada orang jujur disayang Allah. Oke. Nah, di pelajaran selanjutnya itu ada orang jujur disayang Allah. Ada yang ingin bertanya apa itu jujur atau apa perlunya kita jujur kepada Allah? Apa ya? Ada yang ingin bertanya? Saya. Oke, apa? Apa alasan perlunya perilaku jujur? Ya, alasan kita itu berperilaku jujur karena kita sebagai orang muslim hendaknya kita harus berperilaku jujur. Karena ketika kita tidak berperilaku jujur, maka teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita itu tidak akan mempercayai lagi perkataan kita. Mengerti? Contohnya itu pada saat ulangan. Nah, kita itu tidak boleh menyontek karena itu namanya orang yang tidak jujur. Ya. Kalau kita itu ulangan, kita harus jujur karena itu adalah salah satu kunci kesuksesan bagi anak-anak sekalian. Paham? Paham. Oke. Kalau begitu Ibu lanjut pembelajarannya lah. Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Oke, tapi Ibu acak ya. Oke, karena Ibu tadi sudah menjelaskan sedikit apa itu jujur kepada Allah. Orang jujur itu bagaimana orang jujur disayang Allah. Jadi Ibu akan membagi 3 kelompok dan tugas anak-anak sekalian itu dapat ada sebentar gambar yang Ibu bagikan dan itu akan semua perwakilan kelompok akan mengamati apa itu gambar yang akan Ibu tunjukkan dan kemudian akan mempresentasikan hasil pengamatannya. Oke? Nah, Ibu akan bagi kelompoknya dulu. Nah, Nurul Zahir pindah di sana. Oke? Ya, karena di sana kekurangannya, Nak. Oke, sudah ya, bagi kelompoknya begini saja. Atau kita atur lagi.
Sofia pindah di sini. Ini pindah di sini. Lukman pindah di sini. Oke. Arul pindah di sana dan ini pindah di sini. Pindah di sana. Arul pindah di sini. Pindah di sana, Nak. Oke, pindah. Oke, sudah ya, tidak ada yang ribut. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh yang Ibu akan kasihkan ke masing-masing kelompok. Nah, di gambar tersebut ini anak-anak sekalian dapat memahami apa maksud gambar tersebut dan anak-anak sekalian dapat sebentar mempresentasikan hasil pengamatan dari gambar tersebut. Oke, paham sampai sini tugasnya? Paham. Oke, Ibu bagi ya. Oke, sudah dikerjakan. Bagaimana kalau kita berbentuk kelompok? Bisa? Nah, kita berbentuk kelompok, kasih 2 saja kursinya. Tidak ada yang ribut ya, tidak ada yang ribut. Tetap tenang, maju. Kayu sini. Di sini. Oke. Tetap tenang, tidak ada yang ribut. Harap ya. Sama ya bersama teman-temannya, karena kan sudah ada buku paket, jadi bisa dilihat pedomannya di situ. Satu orang saja yang menulis. Silakan ditulis makan di apa ini, gambar apa ini, dan menunjukkan sikap apa. Oke, tidak ada yang dulu. Ayo kerja sama. Ini Kak. Ini gambar menunjukkan sikap apa. Lihat nih gambar ini. Kasih penjelasan seperti itu. Ketika pernah sudah dikasih dan dikasih pemahaman apa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa itu kepada diri sendiri. Oke? Oke, sudah? Sudah. Oke. Perwakilan satu kelompok naik ke atas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan naik. Perwakilan 1 orang. Silakan naik. Naik ayo. Naik ayo. Bawa gambarnya. Bawa gambarnya. Menunjukkan apa? Anak saleh sedang beribadah. Oke. Ditahu semua? Jadi sebagai anak yang soleh kita harus menjalankan ibadah karena itu merupakan suatu kewajiban bagi orang muslim. Nah, selanjutnya ini menunjukkan sikap apa? Seorang anak yang jujur. Oke. Coba dibacakan apa ini menunjukkan apa? Gambar tersebut menunjukkan sikap jujur kepada orang tua atau orang lain, sama seperti kita berjanji kepada guru untuk menyerahkan PR pada hari dan tanggal tertentu.
Bila siswa menyerahkan tepat waktu, maka guru akan sangat senang karena kita menjadi siswa yang jujur. Oke, dipaham? Oke, selanjutnya gambar yang ketiga. Ini merupakan gambar apa? Menunjukkan sikap apa? Silakan dipresentasikan, Nak. Jujur kepada diri sendiri. Ya, apa itu? Jujur kepada diri sendiri. Pada saat melakukan inspeksi mendadak di SD Negeri 10 Pagi, Jakarta pada hari ini, Senin tanggal 6 bulan 5 2013, Pak Nur berkata, saya berharap para guru menjalankan tugasnya dengan baik. Oke. Jadi silakan duduk. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Nah, gambar yang pertama, kedua, dan ketiga itu sama-sama menunjukkan sikap yang jujur, sikap yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gambar satu itu menunjukkan sikap beribadah, menjadi anak saleh. Jadi, sebagai anak saleh, kita harus menjalankan suatu ibadah. Nah, di gambar kedua itu menunjukkan bahwa si anak ini mengembalikan uang yang telah diberikan kepada ibunya. Itu menunjukkan sikap Jujur. Nah, pintar. Jadi, sikap jujur itu biar kita berbicara kepada orang lain, kita berbicara kepada orang tua, kita tuh harus bersikap jujur. Karena jujur itu merupakan cerminan dari Allah. Oke, di gambar ketiga menunjukkan itu sedang melaksanakan apa? Jujur dalam diri sendiri, karena itu menunjukkan sikap ulangan di gambarnya. Jadi kalau kita melakukan suatu pekerjaan, kita harus jujur, karena kejujuran adalah suatu kunci kesuksesan. Paham sampai sini? Selanjutnya Ibu akan memberikan contoh apa itu berperilaku jujur. Nah, Ibu akan menunjuk dari kelompok 3 dan kelompok 2 siapa yang bisa naik untuk menunjukkan contoh perilaku jujur. Oke, silakan Ananda Naya sama Almafia. Ayo. Naya, kamu jatuh. Kasih. Iya, sama-sama. Ya, itu merupakan contoh kejujuran. Nah, kalau ada uang teman kita itu jatuh, maka kita harus kembalikan. Karena kalau kita mengambil uang teman kita dan kita tidak kasih tahu, berarti itu dosa atau membuat dosa. Sampai di sini dipahami apa itu bagaimana itu sikap jujur yang disayangi Allah? Paham? Oke. Kalau begitu, Ibu akan memberikan dulu penguatan apa itu bersikap jujur yang disayangi Allah. Nah, bersikap jujur kepada orang itu kita harus tulus, ikhlas, dan rendah hati. Nah, kita itu sebagai manusia, kita tidak boleh berbohong satu sama lain. Karena ketika kita berbohong sama teman kita, nah satu kali saja dapat teman kita itu berbohong, pasti tidak akan percaya lagi tuh, tak begitu? Ya. Nah, makanya jadi orang itu jangan suka berbohong, karena ya kita juga tidak boleh berbohong kepada orang tua, karena itu mendapatkan dosa. Nah, kita juga tidak boleh berbohong kepada guru, masyarakat, karena itu akan mendapatkan dosa. Nah, ketika ada orang-orang yang bertanya, maka kita harus berjawab dengan jujur. Paham sampai sini? Paham. Nah, adapun hikmah dalam mempelajari tentang jujur ini, yaitu yang pertama hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi tenang karena kita tidak berbohong ketika ada orang yang bertanya. Nah, yang kedua itu kita mendapatkan kemudahan dan dalam hidup. Yang ketiga, selamat dari azab. Sampai sini paham? Paham. Oke, bisa dibuka
buku paketnya di halaman 27. Nah, di halaman 27 itu ada menunjukkan sikap kebiasaanku. Di bawah. Oh, salah kan bikin lagi. Oke, selanjutnya diperhatikan di buku paketnya di halaman 23 ada kolom di situ yang menunjukkan sikap kebiasaanku. Nah, di situ menanyakan bahwa insya Allah aku selalu bersungguh-sungguh dan bersikap jujur agar disayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, anak-anak sekalian tahu maksud pertanyaan tersebut? Apa? Jadi maksud sikap kebiasaanku itu menunjukkan bahwa sikap jujur itu menjadi penghias dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menanamkan keyakinan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin bahwa jujur adalah perbuatan yang disukai oleh Allah. Paham sampai di sikap kebiasaanku? Paham anak-anak? Oke, kalau begitu Ibu akan lanjut ya di halaman 27. Di situ akan menunjukkan ayo kita berlatih, insya Allah kita bisa. Oke, di halaman 27 menunjukkan bahwa kita harus berlatih bagaimana itu bersikap jujur terhadap sesama teman-teman. Paham sampai sini? Di sini kan kita sudah belajar mengenai orang jujur disayang Allah, ada di gambar 1, 2, dan 3. Nah, di halaman 27 itu kita berlatih bagaimana itu bersikap jujur terhadap sesama manusia. Seperti tadi yang dicontohkan sama teman-temannya, begitu. Paham? Oke, kalau begitu Ibu lanjut lagi karena ini merupakan Oke, karena kita sudah mempelajari apa itu orang jujur disayang Allah, jadi Ibu akan menyimpulkan materi tersebut, ataukah ada anak-anak sekalian yang bisa menyimpulkan dari semua pembahasan yang sudah dibahas dari tadi? Ada? Oke, kalau tidak ada Ibu saja ya yang menyimpulkan. Oke, jadi orang jujur yang disayang Allah itu suatu hal yang disukai Allah. Karena ketika setiap apa yang kita kerjakan dan itu menunjukkan sikap jujur, seperti kita berdagang. Nah, ketika kita berdagang dan ada makanan yang tidak sehat, itu kita harus berjujur kepada pembeli bahwa ini makanan tidak sehat, karena itu akan merugikan satu dengan yang lainnya. Paham? Oke,